Kita pasti masih ingat tentang kasus Willy Yadri, pria pelaku fetisisme seksual yang mengikat perempuan di Lebak, Banten. Orang tua korban sangat kecewa dan marah terhadap Willy karena mengelabui anaknya untuk membuat video fetisisme seksual. Bahkan, anaknya masih berusia 13 tahun saat pembuatan video itu. Bagaimana mungkin Willy bisa mengelabui anak yang masih SMP seperti itu? Apa motifnya sehingga melakukan perbuatan seperti itu? Ibu korban mengaku bahwa anaknya mengalami trauma setelah video itu tersebar dan menjadi perbincangan di kampung. Anaknya sempat tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi, tapi akhirnya ibu korban berhasil membujuknya untuk bercerita. Bagaimana perasaan ibu korban saat mengetahui anaknya menjadi korban fetisisme seksual? Apa yang membuatnya begitu marah dan kecewa terhadap Willy? Willy dikenal sebagai pelatih futsal anaknya dan memiliki pribadi yang baik. Bahkan, beberapa kali Willy mau mengantar anaknya setelah latihan futsal. Tapi, ternyata Willy memiliki sisi lain yang sangat buruk. Apa yang membuat Willy berubah menjadi pelaku fetisisme seksual seperti itu? Apa motifnya sehingga melakukan perbuatan seperti itu? Saat ini, Willy sudah ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan di Polres Lebak. Orang tua korban berharap Willy dihukum seberat-beratnya karena telah membuat anaknya menjalani hari-hari yang berat. Apa yang akan terjadi pada Willy setelah ini? Apa hukuman yang pantas diberikan kepadanya? Di sisi lain, kita juga masih ingat tentang kasus siswi SMP di kota Jambi yang menjadi korban perundungan oleh teman-temannya. Korban mengalami berbagai tindakan kekerasan, seperti dijambak, dipukul, disundut rokok, dan disiram minuman kemasan. Bagaimana perasaan korban saat mengalami tindakan kekerasan seperti itu? Apa yang membuatnya begitu trauma sehingga tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi? Ibu korban mengatakan bahwa anaknya sempat tidak mau bercerita tentang apa yang terjadi, tapi akhirnya berhasil membujuknya untuk bercerita. Ibu korban sangat marah dan kecewa terhadap pelaku dan berharap mereka dapat diproses dengan hukuman yang setimpal. Apa yang membuat ibu korban begitu marah dan kecewa terhadap pelaku? Apa yang akan terjadi pada pelaku setelah ini? Kita juga masih ingat tentang kasus siswa SMK di kota Gorontalo yang diduga dianiaya oleh keempat rekannya saat pesta minuman keras. Polisi menegaskan bahwa kasus ini bukan bullying atau perundungan, melainkan penganiayaan. Apa yang membuat polisi menyimpulkan bahwa kasus ini bukan bullying atau perundungan? Apa motifnya sehingga keempat rekannya melakukan penganiayaan seperti itu? Kita pasti masih memiliki banyak pertanyaan tentang kasus-kasus ini. Tapi, kita harus berharap bahwa hukum dapat ditegakkan dan korban dapat mendapatkan keadilan yang mereka inginkan.